bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua baik-baik saja ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan dalam lingkungan kelas. Yang pertama ada pendekatan otoriter. Pendekatan ini memandang peran kelas sebagai suatu bentuk untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Jadi otoriter itu sama halnya dengan pengendalian. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Jadi di dalam pengendalian itu ada yang namanya kedisiplinan. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik untuk mentaatinya. Jadi kedisiplinan itu mempunyai kekuatan untuk menuntut anak didiknya untuk mentaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dan norma. Jadi di dalam kedisiplinan ini ada namanya kekuasaan dan norma atau aturan yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan yang ada dalam bentuk itu guru mendekatinya. Kelebihan pendekatan otoriter yaitu pendekatan ini adalah terciptanya suatu disiplin tinggi dalam bentuk peraturan atau norma-norma yang harus ditaati sehingga terciptanya suatu ketertiban di kelas. Adapun kelemahannya adalah pendekatan ini kurang efektif. Karena guru yang menganut pendekatan ini umumnya menganggap apa yang ia katakan mutlak benar. Jadi guru dianggap yang paling tahu. Contohnya, seorang guru langsung mengusir anak didiknya yang berbicara di kelas tanpa mempertimbangkan alasan yang diberikan anak didiknya tersebut. Yang kedua, pendekatan permisif. Pendekatan ini menganggap pengelolaan kelas sebagai suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan apa saja yang mereka hendaki dalam proses belajar mengajar. Jadi pendekatan permisif itu yaitu kebebasan yang ada pada siswa. Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didiknya. Pendekatan ini memandang kebebasan tersebut dapat mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri anak. Jadi bebas menjadikan anak menjadi mengembangkan potensinya masing-masing anak didik. Kelebihan pendekatan ini adalah proses belajar menjadi santai, jadi menjadi lebih santai. Siswa merasa tidak tertekan dan tidak terpaksa dalam belajar. Siswa diberi banyak kesempatan untuk mengembangkan ide atau buah pikirannya. Adapun kelemahan pendekatan ini adalah tidak realistis. Yang tidak realistis, pendekatan ini dapat menghasilkan anak didik yang serba tidak mematuhi aturan, nilai budaya dan agama baik di lingkungan rumah tangga atau sekolah, keluarga dan masyarakat. Contohnya, seorang guru membiarkan anak didiknya makan-makan selama proses belajar mengajar berlangsung dengan anggapan bahwa mereka akan lebih konsentrasi lagi dalam belajar mengajar. Jadi ada yang berpikir kalau dengan kita makan di dalam kelas itu bisa konsentrasi belajar pengajarannya. Yang ketiga yaitu pendekatan intimidasi. Pendekatan ini memandang bahwa pengelolaan kelas adalah mengendalikan perilaku siswa, menekankan perilaku guru yang mengintimidasi. Jadi intimidasi itu kan artinya pengancaman. Jadi sama halnya dengan tadi yang pertama yaitu otoriter. Sama-sama pengendalian. Dari pendekatan ini, pengelolaan kelas juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalam mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Peranan guru adalah memaksa siswa berperilaku sesuai perintah guru. Jadi mengancam, dalam mengancam ada pemaksaan.
memberi ancaman atau pemaksaan, kan? Bentuk intimidasi seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman, dan menyalahkan. Kelebihan dari pendekatan ini adalah menghentikan perbuatan yang sudah berat dengan segera, cocok digunakan pada situasi dan kondisi di kelas. Sedang ada kelemahannya adalah tumbuhnya sikap permusuhan antara siswa dan guru tampak kurang berwibawa. Contohnya, dengan cara teguran keras, guru mempergoki dua anak siswa berkelahi. Kemudian guru berteriak berhenti dengan harapan siswa akan berhenti berkelahi dikala mendengar suara tersebut. Yang keempat yaitu pendekatan elektif, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Jadi pendekatan elektif itu penggabungan antara pendekatan satu dengan pendekatan yang lainnya. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kondisi. Peranan guru dalam pendekatan ini mungkin lebih efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kondisi. Peranan guru adalah dalam pendekatan ini mungkin lebih efektif karena cukup fleksibel, di mana guru memilih dan menggabungkan secara bebas berbagai macam pendekatan sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang ada. Jadi menggabungkan antara satu pendekatan dan lainnya sesuai dengan kondisi dan situasi kemampuan yang ada. Jadi lebih bersifat fleksibel. Kelebihan dari pendekatan ini adalah satu, menguatkan tingkah laku peserta didik yang baik dan menghilangkan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Dua, meningkatkan hubungan antara pribadi guru dan peserta didik serta antar peserta didik. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu guru ingin kelompoknya melakukan kegiatan secara produktif. Ini tadi macam-macam pendekatan dalam mengelola kelas. Yang pertama, otoriter, pengendalian. Yang kedua, permisif, kebebasan. Yang ketiga, intimidasi, pengancaman. Dan yang terakhir, keempat, yaitu elektif, menggabungkan. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.